Halo teman-teman investor dan pemirsa YouTube. Di tengah kondisi pasar yang lagi tidak stabil dan IHSG sempat tertekan, ada satu saham perbankan syariah yang justru menunjukkan. Saham itu adalah BRIS PT Bank Syariah Indonesia Terbuka. Menariknya, di saat indeks melemah, saham ini justru naik dan bahkan diprediksi masih punya nafas kuat untuk melanjutkan tren hingga area 3000. Pertanyaannya, apakah ini hanya euforia sesaat atau memang didukung fundamental yang solid? Di video ini kita akan bedah lengkap, mulai dari pergerakan terbaru, fundamental, valuasi intrinsik, manajemen, histori kinerja, sampai prospek harga ke depan. Bagian 1, anomali pergerakan saham BRIS. Berdasarkan laporan terbaru, saham BRIS naik sekitar 5,78% dalam sepekan, sementara IHSG justru turun sekitar minus 4,47% pada periode yang sama. Artinya, saham ini bergerak outperform terhadap pasar. Analis juga melihat secara teknikal muncul pola double bottom dan saat ini sedang fase pullback. Secara teknikal, pola double bottom biasanya menjadi indikasi potensi pembalikan tren naik. Sentimen lain yang masih terasa adalah euforia pasca restrukturisasi kepemilikan dan spin-off terkait Bank Mandiri dan Danantara yang belum sepenuhnya mereda. Jadi, secara jangka pendek, pasar masih melihat BRIS sebagai saham dengan momentum. Bagian 2, Fundamental Bank Syariah Indonesia (BRIS). Kalau kita masuk ke sisi fundamental, sebenarnya kinerja BSI memang cukup kuat. Sepanjang 2024, BSI mencatat laba bersih tumbuh 22,83% YoY menjadi sekitar 7,01 triliun rupiah. Total aset naik 15,55% menjadi sekitar 409 triliun rupiah. Pada 2023 sebelumnya, laba tumbuh 33,8%. Total aset sekitar 353,62 triliun rupiah. Artinya, tren pertumbuhan laba dan aset konsisten naik. Secara bisnis, pembiayaan tumbuh di atas rata-rata industri. Cost of fund relatif murah. Efisiensi biaya semakin baik. Tidak heran jika analis memproyeksikan EPS growth sekitar 15% per tahun pada periode tahun 2024 sampai tahun 2025. Selain itu, BSI juga memiliki sekitar 20 juta nasabah. Menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Masuk top 10 Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar. Ini menunjukkan positioning yang sangat kuat di industri. Bagian 3, valuasi dan nilai intrinsik. Beberapa riset analis pernah menempatkan target harga sekitar Rp2.700 per saham berdasarkan pertumbuhan fundamental. Namun di 2025, saham BRIS sempat menyentuh Rp3.000. Bahkan pernah mencetak ATH sekitar Rp3.020. Jika menggunakan pendekatan valuasi relatif, kenaikan harga didorong inflow asing. Market mulai memberi premium terhadap bank syariah dengan growth tinggi. Secara konsep valuasi intrinsik, dengan pertumbuhan laba 2 digit, market share meningkat, cost efisiensi membaik, maka wajar jika pasar memberi multiple lebih tinggi dibanding bank syariah kecil. Dengan kata lain, valuasi BRIS saat ini cenderung berada pada growth valuation, bukan value murah. Bagian 4, manajemen dan track record pengelola. Bank Syariah Indonesia merupakan hasil merger bank syariah milik BUMN BRI, Mandiri, BNI. Artinya, dukungan pemegang saham utama berasal dari bank-bank BUMN besar. Struktur tata kelola mengikuti standar perbankan nasional. Dari sisi manajemen, investor relations aktif memberi guidance pertumbuhan. Fokus pada digital banking, efisiensi, dan ekspansi pembiayaan. Strategi bisnis ke depan mencakup penguatan dana murah kasa, menekan cost of credit, menjaga cost to income ratio. Track record ini menunjukkan pendekatan manajemen yang cukup disiplin dan berbasis pertumbuhan berkelanjutan. Bagian 5,
Histori pergerakan saham. Sedikit mundur ke belakang. IPO BRIS pada 2018 di harga sekitar Rp510 per saham. Sejak merger Bank Syariah Nasional, ekuitas melonjak signifikan. Sentimen pasar menjadi sangat positif. Dalam beberapa fase, pernah koreksi tajam akibat profit taking. Namun kemudian rebound kembali. Di 2025, saham sempat naik 28% dalam sebulan. Didukung inflow asing, artinya volatilitas tinggi tetapi tren jangka panjang masih cenderung naik. Bagian 6, prospek bisnis dan katalis ke depan. Beberapa mesin pertumbuhan yang disiapkan. 1. Transformasi digital. 2. Peningkatan market share bank syariah. 3. Produk pembiayaan emas sebagai growth engine baru. Secara makro, penetrasi bank syariah di Indonesia masih rendah sekitar 7%. Potensi ekspansi masih sangat besar. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, ruang pertumbuhan industri syariah masih panjang. Bagian 7, prediksi pergerakan harga ke depan. Jika digabungkan, faktor bullish, fundamental tumbuh konsisten, inflow investor asing, market leader bank syariah, potensi ekspansi industri, faktor risiko, volatilitas tinggi, profit taking setelah rally, sensitif terhadap kondisi IHSG dan suku bunga. Secara teknikal, pola double bottom memberi peluang lanjutan kenaikan. Sementara secara fundamental, target harga di kisaran 2,700 sampai 3,000 pernah dianggap wajar oleh analis. Jadi skenario realistis. Sideways kuat di area psikologis. Lanjut naik jika laba tetap tumbuh 2 digit. Kesimpulannya, pergerakan saham BRIS yang terlihat anomali sebenarnya bukan tanpa alasan. Di balik volatilitasnya, ada fundamental yang memang bertumbuh, dukungan pemegang saham besar, prospek industri syariah yang masih luas, dan minat investor asing yang meningkat. Apakah bisa tembus 3.000 lagi? Secara data, bukan sekadar opini, itu masih sangat mungkin, selama kinerja laba tetap ekspansif dan sentimen sektor perbankan tidak memburuk. Namun seperti biasa, pasar saham tidak pernah pasti. Karena itu, selalu lakukan analisis mandiri, sesuaikan dengan profil risiko, dan jangan hanya ikut euforia. Kalau Anda ingin, di video berikutnya kita bisa bedah. Apakah BRIS lebih menarik dibanding BBCA, BBRI, atau BMRI dari sisi valuasi dan growth? Semoga info ini membawa insight baru. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman investor lainnya supaya kita bisa terus bahas saham-saham yang punya potensi besar tapi tetap berbasis data. Sampai jumpa di analisis berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.